Hai semuanya, gue Roni. Pada podcast ini kita akan membicarakan segala sesuatunya itu dari dalam. Dan podcast pertama kita memang kita namakan adalah Podcast dari dalam. dari dalam. Bersama gue ini ada Danang. seorang narasumber Ya, yang bernama Danang. Danang. Sebelumnya kita santai ya Nang ya. Santai aja. Santai ya. Kita memang coba ngadain podcast ini tuh semuanya santai. Tapi kita coba mengulik segala sesuatu tentang apapun yang kita alamin. Itu cuman yang tidak ada dibuat-buat ya. Tidak ada dibuat-buat semua. Jadi itu semuanya spontan. Ya kita nggak ada skrip di sini. Oke. Ya. Dan pada hari ini memang teman gue ini Danang. Kita akan mengulik tentang Danang. Singkatnya adalah sebenarnya yang menarik di sini Danang ini adalah seseorang yang dalam 3 bulan ke depan akan menyelesaikan pengabdiannya itu sebagai guru di sebuah sekolah. Nah itu yang akan kita bahas dalam bagaimana nih sebagai seseorang yang dalam beberapa saat ke depan ini itu akan mengalami hal yang demikian gitu ya. Oke, diawali begini dulu. Danang jadi sebenarnya boleh ceritain dulu latar belakangnya. Oke, perkenalan ya. Oke, tadi udah kenalan di awal. Nama gue Danang. Jujur, gue dan Bro Roni itu adalah sekarang itu berkawan. Tapi dulu adalah guru dan murid. Jadi dulu waktu gue masih SMP, guru gue itu adalah Pak Roni. Cuman sekarang karena entah kenapa takdir membawa gue menjadi guru, itu yang bikin gak expect karena ternyata gue menjalani apa yang dulu dia jalani gitu. Dan sekarang saat ini udah jalan 4 tahun ngajar di SMP yang sama dan akan menyelesaikan mungkin dalam kurang 3 bulan lagi gitu. Ya, jadi memang sih kita itu adalah guru murid ya. Cuman ya gimana dulu memang di sekolah yang sama ini juga dulu gue mengajar nih, ngajar lu ya Nang. Iya, gimana nih gue dulu? Baik ya. Bener ya? Kelas 4 gitu kan. Dulu kalau nggak salah kita kelas SMP. 4, SD. SD belum diajar. Udah. SMP kelas 1. Enggak. SMP kelas 7 waktu itu. Sorry benar kelas 7 deh. Iya kelas 7 benar-benar. SD nggak dapet. Iya benar-benar. Saking lamanya tuh berarti itu kan ya kan. Iya. Waktu dia SD, waktu dia SMP, ya gue udah ngajar. Udah ya. Tahu dong umur gue berapa kan? Iya. Oke. Tapi sadly sih posisi sekarang adalah sekolah tersebut akan berhenti beroperasi. Ya diputuskan untuk berhenti beroperasi dan Danang adalah salah satu guru yang mengabdi sudah 4 tahun ya. Iya, jalan 4 tahun. Jalan di tempat itu dan sebenarnya perasaan yang ingin ditanyakan adalah gimana nih di situasi yang sekarang ini nih yang dimana semuanya sulit karena gini segala macam. Cuman tahu dalam 3 bulan ke depan akan ya dalam tanda kutip maaf jobless gitu. Iya. Iya, gimana Nang perasaan lo? Sebenarnya kan tahu kabar ini udah dari akhir tahun kemarin ya. Pas denger jelas kaget, shock gitu kan. Kayak wah gue harus ngapain nih di sini nih, gue harus gimana. Mana zaman sekarang jujur kan cari kerja aja susah kan. Apalagi kalau kita belum dapet gitu. Kalau Gen Z itu kan sebenarnya kebanyakan pasti akan cari dulu, begitu dapat baru dia mutusin buat resign. Nah ini kondisinya selesai di tengah-tengah nih, belum dapat pegangan, belum dapat ini mau gimana. Nah bukannya beberapa bulan pertama itu ya jelas stres dulu kan. Belum Sorry boleh dipotong ya. Jadi pada pengumuman pertama itu kapan? Pengumuman dengar beritanya itu Desember, jadi akhir semester ganjil lah. Jadi akhir semester ganjil, kondisinya baru banget paginya itu selesai tes PPG, tes terakhir PPG. PPG itu apa ya? Pendidikan profesi guru. Okay. Jadi itu salah satu pendidikan untuk nantinya guru-guru itu bisa mendapatkan sertifikasi dan nanti bisa dapat tunjangan dan sebagainya. Jadi baru pas banget paginya selesai, sorenya langsung dapat info kalau ya berita itu muncul. Akhirnya langsung down nih, kayak aduh sia-sia dong nih udah ikut rangkaian pendidikannya, terus kan harus ini ternyata tiba-tiba di tengah-tengah akhirnya harus dapat dengar kabar kayak gitu kan. Hmm. Sebenarnya kalau udah secara
sekarang sih udah agak lebih nerima lah, udah lebih ikhlas. Jadi ya udah akhirnya berpikir jernih lah, kita mau ngapain, aku mau ngapain gitu kan ke depannya. Jadi udah ada beberapa apa ya istilahnya kayak strategi lah biar nanti masih bisa hidup gitu. Ya sih memang ujung-ujungnya bagaimana kan kita ke depannya ya untuk kebutuhan ya, kebutuhan Betul. hidup ya. Kalau boleh diceritain sebenarnya lo sendiri ada beban gak sih? Mungkin ada tanggungan keluarga atau apa gitu di luar dari apa yang sekarang lo ada itu? Oke, jujur untuk hal itu mungkin itu privilege gua ya, karena keluarga untungnya nggak yang menuntut begitu banyak. Jadi Mm-mm. seenggaknya selama 4 tahun ini benar-benar masih kerja yang lebih banyak porsinya untuk diri sendiri, Oke, oke, untuk build. oke. Nah, terus untuk sebenarnya ya, kalau dilihat dari guru itu sendiri Mm-mm. pada saat lo menjadi guru ya, di tempat itu ya, Oke. di sekolah itu, apakah lu ngelihat ada future-nya nggak di tempat itu, atau misalnya lu ke depan memang mau jadi guru atau sebenarnya itu accidentally atau gimana? Oke, ini long story sedikit ya. Hmm. Jadi kan gue lulus kuliah itu 2021. Kondisinya itu agak nganggur lah. Tadinya mau coba CPNS tuh. Cuman pas tes terakhir banget itu gagal, fail. Jadi agak sedikit nyesek tuh karena udah berhasil, nilainya lumayan bagus lah. Ternyata di tes terakhir gagal, oke lah. Memutuskan untuk nganggur dulu. Sambil nganggur itu tadinya aku mau belajarin IT kan, karena IT kan waktu itu kan prospeknya lagi zaman-zamannya bakar duit banyak-banyak dan sebagainya gede. Startup ya waktu Ya, itu ya. waktu itu udah belajarin front end back end tuh udah modulnya udah hampir selesai juga. Pas setengah tahun itu udah mau kelar modulnya, tiba-tiba dipanggil lah aku sama kepala sekolahnya waktu itu. Karena, ayo kamu mau nggak ngajar di sini? Soalnya udah ada yang mau pensiun lah, gini gini gini. Oh ya udah deh daripada nganggur kan. Jadi aku ambillah dulu tuh tek. Abis tek itu, kupikir kan, oh guru gampang, ternyata nggak seperti yang aku pikirkan segampang itu. Jadi tanpa merendahkan job guru yang di Indonesia, ternyata bebannya tuh memang beneran real. Jadi kayak ya shout out lah untuk semua guru di Indonesia. Tapi awalnya kan aku kan untungnya gampang beradaptasi tuh, apalagi juga sekolah lama aku jadi gampang untuk ngenalin Hmm. budayanya. Hmm. Oke, berjalan sampai lumayan lah ada beberapa istilahnya mungkin bisa disebut jadi orang yang banyak diandalkan di beberapa kegiatan ya untuk event tertentu, bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang di luar job deskku gitu. Terus singkat cerita, awalnya itu aku disuruh nggak usah lama-lama lah jadi guru. Bahkan dari kepala sekolah aku nih yang ngomong kayak nggak usah lama-lama jadi guru, kamu mau jadi apa gitu kan ke Oh ya? depannya. Bener, karena Oh, mungkin melihat kondisi guru di Indonesia sendiri juga ya jujur kan agak berbeda ya. Meskipun katanya pahlawan tanpa tanda jasa, tapi kan benar-benar tanpa kondisi realnya benar-benar tanpa tanda jasa bener, bener di tanpa ujung. nol, nol Iya, tandanya. pahlawannya ya tergantung ya. Iya Iya, kan? betul. Iya. Tapi kalau ditanya apakah gajinya layak, menurutku ya mungkin masih fine-fine lah ya. Ngomongnya Hmm. fine, masih bisa ini. Dan dari situ aku juga jujur belajar karena kan bisa kenal ke relasi lain, bahkan orang-orang yang backgroundnya bukan dari pendidikan juga gitu kan, sama Hmm. kayak aku. Ya benar Gitu. sih. Cuman di balik semua itu ya, apakah eh merasa 4 tahun itu sebagai guru itu adalah sesuatu, atau ada yang didapatkan dari itu misalnya? Oke, karena tadi secara inti kan ceritanya mungkin by accident nggak accident juga sih ya. Mungkin di luar dari cita-cita mau jadi guru kan. Cuman kalau dipikir-pikir sebenarnya dari hati itu sendiri mungkin ada panggilan sendiri ke situ. Hmm. Lebih ke arahnya mungkin lebih bukan ke gurunya tapi ke pendidikannya. Hmm. Jadi dari aku kuliah itu aku fokus concernnya itu ke pendidikan. Jadi aku Hmm. waktu itu pernah nulis soal kritik sih, tulisan kritik ke kurikulum 13 waktu itu. Hmm. Terus di salah satu organisasinya juga aku ikut ke pelayanan sosial yang mana kita ngajarin anak-anak jalanan waktu itu. Oh ya? Ya, jadi ada satu anak, bukan satu anak sih, banyak anak yang dia itu kebanyakan tinggalnya tuh di pasar, real di pasar. Dan dia setiap malam itu kita ngajarin semuanya kayak PR-PR-nya ada apa, terus kita ngajarin materi-materi yang lain, yang fun-fun. Hmm. Di situ kadang aku mikir kayak ada ya kota yang lumayan besar, kota terbesar kedua lah di Indonesia, Hmm. masih ada anak-anak yang buat sekolah aja tuh begini gitu kayak. Tapi kayak miris juga gitu kan.
makanya tergerak lah di saat itu tuh, mungkin lebih ke arah, oh gue harus bisa nih ngajarin mereka sesuatu gitu, kayak menyampaikan materi yang udah gue dapet selama ini, mungkin mereka tidak seberuntung aku gitu kan. Terus sampai makanya aku nggak langsung, apa maksudnya, pas dia dipanggil sama kepala sekolah, aku nggak mikir dua kali buat langsung ya udah Langsung ya. yes. Oh, Karena ada. memang basicnya suka Dan ada ngajar background juga. kejadian yang seperti itu Betul. juga sehingga pada saat dipanggil oke jadi guru. Mm-mm. Oke. Dan ada nggak menurutnya kalau momen itu yang paling berkesan Selama ngajar. selama ngajar? Momen berkesan. Mungkin Momen yang paling baik dulu deh. kalau momen mungkin kayak kenangan ya. Karena aku itu masuk 2022, itu kurang lebih sekitar 10 tahun lah, 10 tahun sejak aku masuk juga di situ. Jadi aku waktu SMP itu masuknya itu 2011 2012, lulus 2014, nah 2022 masuk. Nah, itu kan ada kenangan lah. Banyak yang nggak berubah ya, tapi ada yang berubah juga. Sampai momen yang menurutku fun memorable itu waktu kita retret. Hmm, Karena retretnya itu seakan-akan nostalgia banget kan, karena sebagai guru, sebagai alumni pernah ngajar retret juga. tempat yang sama Hmm, dan retretnya di tempat yang sama pula. Jadi kayak hmm, oh 10 year challenge nih. Kayak seru banget bikin before afternya. Apalagi hmm, nge-sharing-sharing ke murid-murid sendiri bahwa ya aku sebagai gurunya tuh punya pengalaman yang banyak juga di sekolah ini. Jadi hmm, gak terlalu ada gap lah. Karena di hmm, luar sekolah mungkin bisa nganggap sebagai kakak kelas atau alumni juga kan. Gitu. Oke, oke. Oke, nah sekarang kita kalau boleh sih mau nanya ya. Mm-mm. Kesan pesannya ini sebagai seseorang yang pernah mengajar Mm-mm. 4 tahun di sekolah itu dan uh, legacy apa sih yang mungkin tadinya harusnya ditinggalkan, tadinya harusnya mau ditinggalkan di sana, Oh ya. tapi nggak kesampaian. Ibaratnya pasti ada tujuan lah di sana ya kan ya. Ya. Cuman nggak kesampaian itu ya seperti apa? Legasiku ini mungkin pemikiran Gen Z ya. Nggak apa-apa. Jadi akan terdengar sedikit lebih ambis. Hmm. Aku tuh pengen bikin sekolah ini itu lebih terkenal, gampang dikenal. Jadi lebih dikenal mungkin dari promosinya atau dari fasilitasnya dan sebagainya. Ide-ideku tuh banyak yang udah aku coba curahkan. Aku bikin website, aku bikin ulang channel YouTube-nya, aku coba bikin acara-acara konten yang biar lebih menarik. Karena sebelum-sebelumnya kan mungkin hanya sebatas kayak formalitas rekam, posting gitu kan, tanpa ada editing dan sebagainya. Terus aku sebenarnya udah pernah coba nyaranin biar kan ada metode iklannya yang tuh yang bisa kayak shooting on target daerah tertentu gitu biar kita bisa lebih dikenal. Tapi akhirnya ya terkendalanya di situ, di bagian situ. Jadi istilahnya Hmm. kalau kata orang-orang kan banyak kan Gen Z itu punya banyak ide. Cuma dia terbatas di birokrasi itu kan. Nah, Hmm. jadi bagian itulah yang membuat akhirnya legasinya mungkin tidak sempat terlaksana. Hmm. Ini menarik sih. Dari tadi ngomongin Gen Z, Gen Z, Gen Z ya. Iya. Gitu. Cuman terlepas dari itu ya, kita tutup yang segmen ini dulu yang mengenai Danang ini yang bakal salah satu seorang guru yang akan mengakhiri masa pengabdiannya dalam 3 bulan ke depan. Em, Jikalau bisa lanjut, lanjut nggak sih? Jadi guru ya. Ya, di sekolah itu. Misalnya katakan, enggak nih, lanjut nih. Lanjut gak? Atau, ya gimana perasaannya? Oke, that's tough question ya. Ya, Tanpa membohongi diri sendiri sebenarnya kita pengen lah untuk standar hidup yang meningkat terus kan. setuju. Jadi sebenarnya kalau untuk target aku ya untuk sementara masih pengen lanjut. Kurang lebih mungkin nanggung kan 5 tahun kan kayaknya cocok deh. Masih ada setahun lagi nih biar bisa melakukan sesuatu lah, memberikan sesuatu ke sekolah lamaku. Terus akhirnya karena harus berhenti ya sudah. Tapi untuk sementara ini untuk target planning ke depannya seandainya ada sekolah lain yang berminat atau menerima ini tugasku ya nggak apa-apa, fine Ya, aja. kalau di dunia pendidikan lanjut-lanjut aja. Mm. Dan
terlepas daripada itu adalah yang tadi dibicarakan adalah semua orang pasti ingin meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Betul. Itu human lah, itu human. Nah, cuman eh, permasalahannya adalah memang faktanya dalam 3 bulan ini kan akan stop. Mm-mm. Apakah sudah ada sekolah lain apa yang di ini? Kalau boleh tahu. Jujur ada satu sekolah yang dia tuh membutuhkan khususnya mapelku sendiri. Oke. Jadi aku dikontak sama salah satu guru yang sama juga, rekan guru. Pak, nih di sekolah ini butuh nih guru ini, sebut mapel ya, guru IPS gitu kan. Mungkin Bapak berminat. Awalnya aku mikir-mikir kayak guru lagi apa enggak nih, apalagi secara ini ya mungkin rate-nya di bawah yang sekarang gitu kan. Oh, ini rate-nya di bawah yang Masih sekarang. agak di bawah. Hmm. Tapi bahkan dari segi fasilitas mungkin kurang ya. Cuman dengan adanya kurangnya itu justru pas nih kalau kita mau bikin peningkatannya kan akan terlihat jelas. Kalau misalkan kita masuk bisa bikin begini, perubahannya kelihatan jelas. Jadi maksudnya kalau di dalam satu environment yang masih banyak kekurangan, room of improvement-nya itu masih banyak yang bisa dikerjakan ya. Growth-nya lebih kelihatan kan. Jadi akhirnya karena waktu itu belum ada pegangan juga. Karena jujur tadinya kan mau coba CPNS lagi kan, mau fokus lagi ke situ. Entah kenapa karena itu juga panggilan hati kayak sebagai lulusan politik. Jadi kayak adalah Politik mana sih? Unair. Unair, oke. Ya, halo. Ya, Unair, alumni Unair. Ya. 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 Jadi karena itu kan jujur aja kan pasti nggak pasti, apalagi pemerintah sekarang secara ya kita tahu lah kinerjanya bagaimana, jadi belum dapat hilalnya, belum kelihatan, jadi mending yang pasti-pasti aja yang ada di depan mata ambil dulu deh gitu. Ya, itu dia yang di depan mata ambil dulu deh. Betul, pragmatis aja kan. Ya. Kita realistis juga ya. Realistis, Ya, betul. sekarang apa yang bisa dikerjakan di depan mata dikerjakan dulu. Betul. Ya. Nah, sekarang nih ya, terakhir menjadi guru, Mhm. ya kan? Itu pasti udah kayaknya ngalamin berapa kali kurikulum ya? Aku pas masuk di kurikulum Merdeka. Peralihan 13 ke Merdeka. Nah, bagaimana menurut kamu mengenai kurikulum itu? Wah, lebih deep ya. Iya, bahasannya enggak ya. ini cuman ya sebagai seorang guru yang dalam tanda kutip di luar dari segala dilematis kehidupannya, dia harus bertahan hidup, dia harus realistis dengan hidupnya, juga sekarang berkutit dengan perubahan-perubahan yang ada di selain belajar mengajar yang ada di kelas, betul nggak? Betul. Yang dirasakan seperti apa di dalam perubahan itu dari 13 ke Merdeka? Kalau 13 itu kan sebenarnya kayak semi-semi lah. Jadi ada beberapa yang dia kan dulu kan Pak Roni kan masih KTSP ya pas ngajar aku ya. Jangan lempar ke saya. Biar tahu timeline periodenya. Iya, KTSP. Nah, betul. KTSP itu kan pas pindah ke 13 itu yang paling beda, ketara banget adalah siswa itu udah paling banyak perannya, role-nya. Dia harus bikin PowerPoint sendiri, harus berani presentasi sendiri. Kalau sebelumnya kan kita jarang presentasi, sedikit lah waktu buat presentasi. Nah, dari kurikulum 13 ke Merdeka ini fokusnya sama, cuman mungkin kalau versi yang aku pahami itu kan Pak Nadiem itu kan pengennya supaya anak-anak tuh belajar apa yang benar-benar jadi passionnya dia. Dia mau kayak fokusnya misalkan ke dunia sains, berarti ya akan harus mengunggulinya, meminatinya mapel-mapel tertentu gitu. Cuman menurutku kurikulum yang bagus harus di waktu yang bagus juga. Jadi kalau aku melihat secara general, apalagi kita pasca COVID kan, kondisi implementasi Iya, kurikulumnya. di mana anak-anak 2 tahun nggak belajar ya? Nggak belajar, betul. Dan fokus dengan gadget, jadi itu justru akan menimbulkan disrupsinya lah. Kayak mereka nggak penting mau belajar apa. Justru gini, yang namanya merdeka belajar adalah bagi mereka yang emang mau belajar. Bagi mereka yang nggak mau belajar, merdeka belajar adalah merdeka untuk tidak belajar. Oh, gitu ya. Begitu. Karena gimana kita mau ngasih pilihan ke mereka yang belum tahu seberapa nikmatnya di pelajaran itu. Misalkan bagi aku yang mungkin nggak terlalu suka fisika, dikasih merdeka belajar, ya jujur aku akan ogah-ogahan lah istilahnya, kayak meskipun mau materinya dibikin praktek kayak mau kayak gimana, kalau aku udah nggak suka kan jadi kayak blok Iya. gitunya materinya. Jadi kentara banget kalau misalkan kalau kurikulum merdeka itu semuanya harus berbasis pada siswa, tapi siswanya sendiri belum sadar kalau mereka tuh harusnya
kayak gitu. Kecuali kan awalnya dirancang untuk kuliah kan. Anak-anak kuliah tahu harus ngambil, dikasih SKS nih segini, dia harus matkul apa yang harus diambil, dia tahu harus pilih yang mana. Karena tahu kedepannya mau arahnya mana, lurusannya jurusannya yang mana. Bahkan kadang-kadang beberapa mahasiswa aja kalau boleh saya Mm-mm. gua potong tuh masih belum tahu sebenarnya. Betul, kadang ikut-ikut temen kayak temen gue ikut matkul ini, pilihannya oh ya udahlah gue ikut dia aja. Iya, iya, Begitu. iya. Nah, bagaimana bisa sistem yang harusnya dipakai orang Anak-anak belum dewasa, tahu. tapi anak-anak harus kayak gitu. Anak-anaknya belum tahu kan mau kemana Betul. segala macam, disiplinnya belum jelas. Bener. Ya, ya Jadi benar apakah sih. bagus? Bagus kurikulumnya, cuman belum tepat saja kalau menurut saya. Diplomatis sekali sih. Diplomatis. Baik, Aslinya nggak begini ya kalau di luar kamera. oke. Oke, thank you. Kayak saya rasa segmentasinya untuk segmen untuk masalah seorang guru yang boleh bercerita sedikit mengenai apa yang dialamin di mana masa pengabdian tinggal 3 bulan lagi cukup sampai ini. Saya Roni. Dan gue Danang. Oke, kita dari dalam. Sampai Sampai jumpa. jumpa di lain kesempatan. Iya.